Bapak dan Ibu mohon untuk tetap posisi berdiri. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Perikanan Budidaya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, ada Bapak Cahyadi Rashid, SD, MSc, dan jajarannya. Kemudian kami juga menyapa ada Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Bapak Victor Niki Julu, beserta jajarannya yang juga berkenan hadir. Kami juga sampaikan terima kasih hadirnya untuk perwakilan dari Kementerian PPN, Bappenas, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kami banggakan. Kemudian juga hadir Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, ada Bapak Andi Tamsil. Terima kasih Bapak. Nasional. Dan untuk kelancaran seluruh rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini, mari kita sejenak bersama-sama memanjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Rusdan Hakim dari KUA Kecamatan Kabar. Disilakan. Potensinya dari Wangi luar biasa. Kalau hijau terus sekolah-sekolah di sana yang banyak banget yang baru, banyak banget yang viral, ya semua bisa sih. Banyak banget kotanya bagus. Bapak Ibu demikian tadi video harmoni alam budaya dan prestasi Banyuwangi yang tentunya sangat membanggakan bagi warga. Sambutan Bupati Banyuwangi dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Banyuwangi kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Mujono MSI, disilakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Buta tadi tampilkan tarian dari Banyuwangi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang kita hormati bersama-sama perwakilan kementerian dan lembaga negara, ini harus saya sampaikan satu persatu biar lengkap. Bapak Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Cahyadi Rashid, SDMSI, mewakili Pak Kemenko Pangan sebagai inisiator atau penyelenggara utama. Makasih Pak kehadirannya. Mungkin kesekian kalinya waktu di Marves kayaknya begitu tadi sampaikan. Terima kasih. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mawardi,
Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bapak Muhammad Rahmat Mulyanda. Hadir? Oh, online, online. Siap, Bapak. Yang kami hormati juga Direktur Ikan Air Payau, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Fernando Jumburan Simanjuntak. Yang saya hormati Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Insinyur Widya Rusyanto, MSI. Terima kasih Bapak kehadiranipun. Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal PKE Kementerian SDM, Bapak Dr. Insinyur Hindra Iswayudi, MSI. Mitra pelaksana dan asosiasi di tempat ini, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Bapak Victor Niki Zulu BAD. Terima kasih Pak atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mendampingi di Pemkab khususnya di Dinas Perikanan. Ketua Sensus Indonesia SEC Nasional, tidak asing lagi Prof. Dr. Suraji Andi Tamsil, terima kasih, tepuk tangan untuk beliaunya semuanya. Ketua SCI Banyuwangi Bapak Yanuar Toto Harjo, terima kasih Pak, tepuk tangan untuk beliaunya semuanya. Pembina SCI Banyuwangi Bapak Adi Kutoyo, Pak Bid, seringkali kemudian kami, kalau ingat perikanan, ikan, udang terutama, mesti Pak Kutoyo yang dulu. Terima kasih. Ketua Tim Pelaksana Leading Sektor Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan anggota Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan Banyuwangi yang telah dikukuhkan. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi hadir tempat ini dari beberapa SKPD. Yang saya hormati para akademisi pimpinan perguruan tinggi dari Brawijaya tadi hadir Pak Dikan. Kemudian dari Untak, ya, makasih Bu Regina beserta jajarannya semuanya di tempat ini. Yang hormati seluruh peserta stakeholders, bertambah akademisi yang telah hadir pada Lokarya Nasional kali ini, Bapak Ibu yang tentunya tidak bisa kami sampaikan satu persatu, kami mohon maaf karena kami belum hafal satu persatu, sehingga kami rapel aja. Tidak mengerti usaha hormat Bapak Ibu para peserta kegiatan pada pagi hari ini, yaitu peserta karya yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Sebelum kami sampaikan sambutan dari Ibu Bupati, kami menyampaikan permohonan maaf. Sedianya Ibu Bupati akan hadir secara pribadi, akan tetapi pada pagi hari ini, hari yang sama, beliaunya ada kegiatan di Jakarta. Alhamdulillah Kabupaten Banyuwangi dengan adanya kolaborasi, sinergi, kerja keras, gotong royong antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pelaku usaha, stakeholder di Banyuwangi, didukung oleh Forkopimda. Salah satunya adalah pekondisian suatu wilayah Kabupaten Banyuwangi saat ini aman, nyaman. Insya Allah tidak ada musibah, artinya terkait dengan bencana. Alhamdulillah pemerintah daerah bisa melaksanakan program-program, kegiatan, kebijakan, dan pada hari ini dampak daripada yang dilakukan oleh kebersamaan, sinergi, kolaborasi, pada hari ini pemerintah daerah mendapatkan penghargaan dari Mendagri terkait dengan inovasi government. Tepuk tangan untuk kami. Jadi memang kita itu tidak bisa mengandalkan fiskal, tidak bisa mengandalkan potensi yang tentunya ada di kita, tetapi kita harus berani keluar dan berani inovasi dan berani bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Dan tentu ini harus kerja keras dan kerja
mengurangi kemiskinan, bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan, dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyu khususnya. Sehingga mohon maaf, salam dari Bupati, mudah-mudahan acara kali ini dalam rangka Lokakarya dan peluncuran di pelaksana budidaya udang berkelanjutan berjalan sesuai yang kita harapkan bersama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Banyuwangi dan sekitarnya, Jawa Timur, dan tentunya umumnya untuk Indonesia bersama. Bapak Ibu sekalian saya hormati peserta Lokakarya, sebelum kami sampaikan sambutan Bupati supaya kita ada semangat, paling nggak kalau semangat itu 50% kita berhasil, akan kami sampaikan pantun. Nah ini, karena pesannya Bupati pantun dulu Pak Labu, biar ada auranya di Banyuwangi. Karena sesuai dengan tagline di Banyuwangi adalah Banyuwangi Jenggiratani luar biasa. Nah itu Jenggiratani itu kaget tangi bekerja, luar biasa itu meningkat. Nanti jangan dibalik, Banyuwangi Jenggiratani biasa di luar, salah semuanya nanti. Baik Bapak sekalian, pantun kami buka. Pantai Bung Marina di Banyuwangi. Nah ini saya agak lupa harus dengan cakep, karena memang kita yang hadir di tempat ini cakep semua. Pantai Bung Marina di Banyuwangi, angin laut pagi semilir terasa. Selamat datang para tamu kami. Semoga Lokakarya jadi berkah untuk kita semuanya. Tepuk tangan semuanya. Yang penting berkah Lokakarya ini ada bermanfaat. Amin. Bapak Ibu sekalian peserta Lokakarya, baik yang offline maupun yang online, hari ini kita berkumpul dalam sebuah forum strategis Lokakarya dan peluncuran tim pelaksana budidaya udang berkelanjutan, serta barangkali nanti ada site visit budidaya udang. Banyuwangi merasa terhormat menjadi tuan rumah karena sektor perikanan terutama udang adalah nafas bagi sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Banyuwangi. Dan perlu kami sampaikan, potensi di Kabupaten Banyuwangi ini panjang pantai kurang lebih 175 km. Ini merupakan pantai terbesar mungkin seluruh Jawa Timur, dan rata-rata dari 25 kecamatan hampir 50% rata-rata berhimpitan dengan pantai. Sehingga kami sangat bersyukur waktu kita masih kecil, waktu kita masih sekolah SD, mesti ada pertanyaan, penghasil ikan terbesar di Indonesia di mana? Mesti di Muncar dan Bagan Siapi-api, kan gitu seperti ini. Itulah yang anugerah bagi kami, bahasanya potensi di Banyuwangi luar biasa. Tidak kalah penting anugerah bersyukur kami Bapak Ibu sekalian melaksanakan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi. Ini cukup besar dampaknya. Yang pertama, tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian akan bermalam di hotel, akan bermalam di homestay kalau nggak cukup. Tidak mungkin akan bermalam di musola, di masjid, itu selalu. Yang kedua, saya yakin Bapak sekalian akan berkuliner, makan di Banyuwangi. Ya, berapa hari, 2 hari, 3 hari di Banyuwangi, bahkan nanti next time. Tidak mungkin Bapak sekalian akan jauh-jauh dari Makassar datang ke Banyuwangi, akan bontok. Mesti akan makan di Banyuwangi. Yang ketiga, ini anugerah bagi Kabupaten Banyuwangi, terserah yang bersyukur. Disadari atau tidak sadari, pasti dampaknya nanti pasti ada. Yang ketiga ini, yang di rumah atau tetangga, famili adalah mesti nunggu oleh-oleh dari Banyuwangi apa kan gitu. Kalau enggak oleh-oleh rasanya enggak enak, malu lah gitu. Ditanya tetangga olehnya apa, waduh enggak enak. Mesti akan bawa oleh-oleh yang ada di Banyuwangi. Nah, nggak mungkin akan dari negara lain, dari kabupaten lain dibawa ke sini nggak pulang lagi. Ini kan produknya kita gitu. Dari 3 indikator itu sekalian tentunya akan berdampak terhadap apa? UMKM, usaha mikro kecil menengah di Banyuwangi. Bermalam
di hotel laris juga makan, pasti kuliner. Ada mbok-wah, ada yang kesel, saya belum ini mbok-wah ini. Ada nanti pernik-pernik sebagainya. Apa dampaknya? UMKM akan naik kelas. Sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi akan meningkat. Inilah hikmah anugerah yang selama ini Bapak sekalian. Untuk itu selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian di Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah masih aman. Saya sering menyampaikan ke teman-teman di luar kota, SPPD-nya masih aman dan tuturan nanti pasti. Bapak saya hormati, industri budidaya udang di Banyuwangi telah berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian daerah. Banyuwangi menempati posisi strategis sebagai sentra produksi udang yang berkontribusi penting bagi Jawa Timur maupun nasional. Dan alhamdulillah Banyuwangi memang barometer nasional. Dan terima kasih Bapak sekalian yang selama ini mendukung kami terus dalam rangka untuk meningkatkan produksi udang. Bahkan produksi tertinggi di Jatim kita hampir 20% dibandingkan kabupaten yang lain. Ya, kita bersyukur punya pantai dan tentunya sangat potensi sekali digunakan untuk tambak udang. Upaya mewujudkan udang yang tangguh tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip ekonomi biru. Pemkab mendorong para pembudidaya udang untuk mengadopsi pola budaya ramah lingkungan. Dan disampaikan oleh Bapak yang tentunya mendampingi kami, termasuk pengelolaan limbah tambak berbasis biokonversi serta pelindungan ekosistem mangrove dan pesisir sebagai benteng alami berkelanjutan industri. Untuk itu, matur terima kasih Bapak Konservasi Indonesia yang mendampingi kami. Tadi sampaikan sebagai tindak lanjut bagaimana kita meningkatkan produksi udang di Banyuwangi dan ramah lingkungan, sehingga kami bentuk tim pelaksana budidaya udang berkelanjutan. Dan di situ desa akan melewati. Dan ini ada komisi-komisi, ada komisi hukum, industri, kemudian komisi-komisi yang lain yang tentunya ini melibatkan SKPD yang lain sesuai dengan bidangnya. Sehingga kami bentuk super tim ini tidak boleh kita berjalan sendiri-sendiri. Ya, jadi super tim beda dengan Superman. Kalau Superman mati satu nggak ada yang pengganti, ini super tim. Jadi tidak boleh ada sektoral. Kalau perlu sering kami lakukan, semua dinas adalah dinas perikanan supaya bicara perikanan terus antara LH, PU, perikanan, camat, jurusannya itu membantu. Karena kalau kita nggak konsep super tim, saya yakin susah, nggak akan mudah terwujud. Karena ekosektoral ini kadang-kadang akan menghambat inovasi teknologi. Tujuan kita tidak bisa cepat, sudah kita buktikan. Makanya Banyuwangi itu ambilnya pariwisata. Ya, semua dinas adalah pariwisata, semua tempat adalah destinasi. Jadi bisa juga nanti titik-titik perikanan yang ada di Banyuwangi menjadi destinasi. Kemudian semua kegiatan adalah atraksi. Nanti perikanan dibuat atraksi Pak Sur. Jadi diundang nanti sekolah-sekolah itu supaya gemar makan udang misalkan seperti itu sudah diatraksikan menjadi pariwisata. Sehingga dengan adanya tim pelaksana budidaya udang berlanjut ini, tujuan utama adalah memperkuat atau meningkatkan agar kolaborasi sinergi dalam rangka budidaya ikan berkelanjutan. Kalau bisa tadi barometer nasional lah seperti Banyuwangi. Produksi kita tingkatkan, jangan 20%, 30%, 40% kan seperti itu. Kemudian bagaimana kita teknologi dan inovasi tiada henti. Itu penting bahasa teknologi penting, inovasi penting. Bapak Ibu saudara peserta lokarya yang saya hormati, tantangan ke depan ini saya kutip sedikit aja. Saya kira semuanya sudah melihat, mendengar di media cetak elektronik tantangan, hambatan, isu strategis. Salah satunya penyakit udang yang semakin kompleks. Nah, ini tantangan kita bagaimana kita bisa mengatasi, selalu trial terus itu. Kemudian perubahan iklim, ya tidak menentu saat ini, terserah Bapak sekalian. Ya ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas air dan sebagainya. Dan tidak kalah penting,
beberapa terakhir ini ya, isu yang sangat terkini yang mencemaskan kita semuanya. Salah satunya adalah ekspor udang. Indonesia sempat menghadapi hambatan di pasar internasional ya. Kalau salah di Amerika ada isu-isu terkait dengan isu residu antibiotik ya. Kemudian yang terakhir itu juga terkait dengan radioaktif kan seperti itu, sehingga sangat mempengaruhi terhadap bagaimana produksi ikan di Banyuwangi ini sangat tinggi. Akan tapi kalau ekspor terbatas, mesti dampaknya adalah terhadap budidaya tambak, budidaya udang yang ada di desa. Ini harapan kami, ayo kita bareng-bareng hal kayak gitu isu kita hadapi bersama. Bapak bisa cermati, dengan adanya isu tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mengambil inisiatif inovasi bagaimana dampak daripada isu-isu tersebut. Tentu tambak yang ada di Banyuwangi, para industri bisa berjalan. Salah satunya adalah apa yang kita lakukan bersama, yaitu terkait dengan program yang dicanangkan oleh Pak Presiden, yaitu bagaimana anak-anak kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan gizi ya. Tentu terkait dengan udang ini adalah sumber protein hewani yang kaya nutrisi, kaya asam amino, mineral dan omega 3. Sehingga sekalian Kabupaten Banyuwangi, salah satu yang kami sampaikan kepada teman-teman terutama Dinas Perikanan agar tetap berjalan terkait dengan hasil produksi udang ini, yaitu kontribusi terhadap program pemerintah daerah Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Sehingga harapan kami beberapa SPPG ya, Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi ini Banyuwangi, target kita itu hampir 138 SPPG ya, 138 SPG. Kalau satu SPPG itu rata-rata 2.500 atau 2.000-an, itu hampir saya hitung 350.000 untuk anak-anak bisa menikmati udang. Nah, ini cukup. Dan ini sangat membantu untuk bagaimana mengatasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemarin saya sampaikan ke Dinas Perikanan, itu kalau bisa dicukupi, ya tolong dikelola, koordinasikan dengan Kodim. Ya, Kodim ini yang penggerak utama untuk SPBG utama. Karena anak-anak kita itu kalau makanan kita hanya tertentu aja, misalkan ayam, ya kita jenuh. Makanya sekali-kali kita udang ini kita kontribusikan kepada anak-anak kita karena kaya nutrisi banget. Kalau 3.350.000 ya, 350.000 misalkan satu hari, cuma 5 tahun, inilah membantu untuk teman-teman dalam rangka untuk juga dua-duanya aspek kita juga tercapai, produksi udang juga di Banyuwangi juga tercapai, sehingga apa, dari hulu ke hilir itu bisa dilaksanakan. Artinya apa? Kita itu sering sampaikan kita harus mandiri di atas kaki kita sendiri. Tepuk tangan kita semuanya. Itulah yang sering kami catat dan itu kami lakukan di Kabupaten Banyuwangi agar betul-betul semua usaha di Banyuwangi bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan bersama. Kolaborasi, sinergi, itulah kekuatan kita dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara di Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian peserta lokakarya, kami berharap kegiatan lokakarya di Banyuwangi ini menghasilkan rekomendasi yang prinsip dan aplikatif. Mulai dari penyusunan roadmap transformasi sesuai dengan tagline yang ada di belakang kami ini, yaitu apakah bisa catat itu enggak? Penguatan transformasi industri budidaya udang nasional ini. Artinya di sini nanti diharapkan bisa menyusun roadmap transformasi industri udang nasional, perumusan standar manajemen tambak berkelanjutan, pengaturan daya dukung lingkungan, hingga pengembangan model kawasan tambak terpadu berbasis teknologi dan inovasi. Kolaborasi, sinergi
lintas sektor seperti inilah yang akan membawa industri udang Indonesia menuju masa depan yang modern, budaya saing global, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui kerja bersama, kita dapat memastikan bahwa budidaya udang tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi pilar ketahanan pangan. Makanya di sini ada Kementerian Menko Pangan yang sering Pak Menteri sering kadang Banyuwangi terkait dengan meninjau MPK, SPPK, inilah yang sering kita lakukan. Dan tentu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, memang secara umum Banyuwangi ini rata-rata adalah masyarakat pesisir. Kami berharap ke depan Banyuwangi bisa menjadi laboratorium keberlanjutan aquaculture Indonesia. Ini selaras dengan UNER juga ada di Banyuwangi, termasuk UTAK juga terkait dengan sebuah wilayah di mana inovasi, teknologi, konservasi dan kesejahteraan berjalan bersama-sama beriringan. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenko Pangan beserta jajarannya semuanya, kemudian KKP beserta jajarannya, ISDM beserta jajarannya, akademisi dan jajarannya, stakeholder semuanya yang hadir di tempat ini. Semoga lokakarya hari ini menjadi tonggak besar bagi ekosistem perudangan masa depan yang modern, tangguh, dan menyehatkan tentu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para peserta lokakarya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Akan tetapi kami tutup dengan pantun agar kita semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, budidaya udang dijaga lestari, hasil melimpah menyehatkan negeri. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu hari ini. Mari bangun pangan Indonesia yang mandiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan dalam sambutan kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengundang untuk Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suryono Bintang Samudra, kami persilakan. Baik, dengan penyerahan SK secara simbolis kepada Dinas Perikanan sebagai leading sektor tim pelaksana budidaya udang berkelanjutan. Ya, tim yang sudah terbentuk ini bisa terus berkelanjutan budidaya. Dan mohon berkenan untuk ikut berfoto bersama.
ucapkan terima kasih untuk Bapak Wakil Bupati sudah berkenan hadir. Nampaknya juga akan segera Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kembali ada di sini untuk sebagai pengantar saja, mungkin tidak cukup 10 menit. Saya secara lebih bercepat karena nanti sebenarnya yang akan kita tunggu-tunggu adalah penyampaian dari narasumber yang kita undang. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa item ya terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun ke belakang dan harusnya berlanjut sampai tahun-tahun ke depan di dalam periode kepemimpinan ini. Lanjut. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu terlalu panjang di sini, kita punya cita-cita yang kita harus mendorong adanya suasana pangan, itu target utama Presiden, kemudian suasana pangan, energi dan air, kemudian suasana pangannya itu kita khususnya di perikanan ini ketibaan tugas untuk pengembangan kalau istilahnya kita pakai aquatic food atau blue food. Nah, blue food ini adalah komoditi yang berasal dari perikanan dan kelautan, tidak hanya yang ada di laut tapi juga yang ada di perairan di darat. Kemudian bagaimana strateginya, ada konsep blue ekonomi yang kita dorong ya, kita ada juga di dalam PJMN, kemudian juga IKKP dan Kemenko Pangan juga mengadopsi strategi itu. Kemudian ada sasarannya pembangunan. Kalau di Kemenko Pangan kami punya misi untuk mendorong kontribusi PDB maritim. Salah satu itu di sana selain tentu saja konsumsi protein ikan dan juga peningkatan nilai tukar nelayan dan sebagainya yang terkait dengan kemaritiman. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini PDB maritim memang masih banyak masalah di sana ya. Yang paling besar kontribusi untuk PDB maritim saat ini adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ada itu di sisi hulu, tapi sebenarnya kita masih punya potensi yang sangat besar juga di industri pengolahan. Di industri pengolahannya kita di PDB maritim masih sekitar 4%. Nah, itu nanti bagaimana kita membawa ke arah sana sehingga daya saing semakin meningkat di sisi pengolahan. Kemudian dari profil bagaimana produksi kita yang memang didominasi oleh perikanan budidaya saat ini. Perikanan budidaya itu gabung antara ikan dengan laut sehingga memang nilainya berkali lipat ya dibandingkan dengan perikanan tangkap di sini. Sampai 2023 profilnya memang kalau ke depan kan untuk perikanan budidaya terus dorong peningkatan produksinya, tapi perikanan tangkap coba mulai dilakukan secara bertanggung jawab dan produksinya tidak terlalu besar. Kemudian juga di perikanan budidaya ini proporsi dari udang itu ada di keempat setelah nila, lele dan ketiganya adalah udang. Kemudian nilai ekspor dari udang di sini semua banyak pelaku usaha ya, dari SCI sampai udang, kemudian ada PMI. Kontribusi udang sendiri sekitar 30%, jadi bisa dibayangkan berapa strategisnya udang ini. Lanjut. Nah, untuk target di dalam RPJMN tahun lanjut 2025-2030 memang kalau memang ini masih jadi pertanyaan juga. Kita di RPJMN mendorong laju kenaikan sampai 1,6 di tahun 2029. Apakah ini bisa kita maksimalkan? Nah, beberapa diskusi dengan tadi malam kita diskusi dengan Pak Budi bagaimana mendorong peningkatan produktivitas dari yang tradisional ini sehingga bisa naik, yang katakan misalnya selama ini hanya sekitar 600 kilo bisa naik menjadi 1 sampai 2 ton ya. Bisa dibayangkan jika tambak-tambak kita
kita yang tradisional naik menjadi tradisional plus, berapa banyak produksi yang bisa kita dorong dari sana. Selain juga memang ada intensif dan semi intensif. Kemudian biar kontribusi udang untuk prioritas kontribusi komunitas perikanan yang prioritas memang ada tilapia, ikan tongkol cakalang, kemudian putih dan udang. Lanjut. Nah, cuma memang kita kendalanya memang untuk peningkatan produktivitas udang ini adalah di tata kelola. Kita masih berputar di sana. Kami 2 tahunan ini barangkali kita mengawal bagaimana tata kelola udang ini. Satu persoalannya memang adalah kita terkait dengan zonasi. Bapak Ibu bisa lihat di data dari perhitungan yang kita lakukan bersama KKP, kemudian Kementerian Kehutanan dan APBN, didapatkan dari sekitar 700-an ribu hektar itu yang tidak sesuai dengan zonasi itu masih ada 30%, sehingga dan juga yang tidak sesuai zonasi tapi ada juga di dalam kawasan hutan berlipat lagi masalahnya itu 20%. Jadi hanya sekitar 45-50% yang sesuai zonasi. Ini menjadi kendala yang sangat besar yang perlu terus kita dorong. Saat ini semua daerah, mungkin Banyuwangi juga sedang mendorong revisi tata ruang, sehingga nanti kita coba SE Kemendagri menyampaikan bahwa semua daerah-daerah yang melakukan revisi tata ruang tolong zonasi yang belum sesuai zonasinya dimasukkan ke zonasi, kemudian yang sudah ada zonasinya jangan dirubah ke kegiatan lain, misalnya untuk pariwisata ataupun untuk misalnya perumahan. Itulah kenapa kemarin kami kasus di Banyuwangi ini ada pembukaan tambak yang harusnya tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Kami sempat fasilitasi dan alhamdulillah bisa selesai. Lanjut, kemudian bagaimana terkait dengan data ya, bagaimana budaya kita sebagian besar tidak masuk ke dalam musukan. Data di dalam musukan hanya sekitar 556 ribu, lalu kemudian potensi sebenarnya ada 1,2. Ini data dari perhitungan BPKP yang kami berkolaborasi pada saat terakhir di Marves, kemudian NIB, Bapak Ibu para pelaku usaha baik yang intensif dan semi intensif maupun yang tradisional, ternyata yang punya NIB dari sekian banyak pelaku usaha baru 16%. Sementara kita dengan adanya NIB itu kepastian berusaha menjadi semakin baik, sehingga barangkali nanti ke depan program pemerintah juga perlu untuk peningkatan NIB ini. Lanjut. Nah, ini ada 4 matriks ya yang menjadi hal yang kita harus awal bersama terkait dengan tata kelola. Ini tidak selesai dalam 1 tahun 2 tahun, tapi harus terus dikawal bersama-sama. Tadi bagaimana kesesuaian lahan existing, zonasinya, kemudian RT/RW-nya, kemudian master plan, lokasi pertambakan udang harus dibangun di daerah-daerah ini yang penting untuk melindungi misalnya mendapatkan kolaborasi ataupun kegiatan-kegiatan dari KLI dari PU terkait dengan obligasi atau SDM terkait dengan listrik. Ini perlu untuk mereka minta master plan. Kemudian pungutan kita berusaha untuk beberapa pungutan yang ada di daerah saat ini kita sudah bahas dengan Kementerian Dalam Negeri ya, bahwa pungutan perikanan memang tidak ada. Kemudian juga PBB tentu saja ini ada di Kementerian KKP. Kemudian standar baku mutu kami dengan Pak Tamsil ingat ya, kita ke KL sama-sama KKP dengan Pak Coco, beberapa orang juga, Pak Bambang juga, di mana kita mendorong ada baku mutu yang keluar dari KKP juga IPA ya, IPA jadi bagaimana bagi pelaku usaha. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum ini kita dulu sempat ada ketika di Marves ada tim untuk pengaduan, adanya pengaduan dari pelaku usaha yang karena di daerah banyak misalnya masalah yang dipertanyakan oleh
kami dalam beberapa bulan ini mencoba membuat sebuah buku ya terkait dengan tata kelola semua masalah-masalah yang kita temukan kita rangkum dalam buku, dan inilah nanti yang jadi pedoman kita untuk tetap dikoordinasikan. Saya pikir itu yang terkait dengan perizinan. Lanjut, perizinan ini masih ada Bapak Ibu sekitar 10 perizinan yang masih harus jadi selain tadi memang kita di pemerintah ini selain mendorong bagaimana yang intensif bisa berkembang. Nah, kalau yang kasus ini para intensif dan semi intensif nih, yang masalah-masalah terkait dengan perizinan. Kalau yang tradisional kan tadi mitigasinya diperbaiki, lalu kemudian juga elektrifikasi dan penyakit dan seterusnya. Tapi kalau yang perizinan ini memang kebanyakan di teman-teman yang pelaku usaha dengan skala ke atas. Nah, masih ada 10 Bapak Ibu yang harus kita pedomani. Kami sudah memetakan ya dari 28 temuan pelaku usaha yang dilaporkan kepada kita dulu dengan Komarkes. Saat ini kita coba petakan sisa 10 dan mulai dari persyaratan perizinan berusaha memang yang harus ada untuk terkait dengan KTP atau KPPRL ya, kemudian persetujuan lingkungan, kemudian bebas risiko. Tapi ada juga 6 lagi yang merupakan perizinan usaha PU. Salah satunya itu kita sudah koordinasi dengan terkait dengan penggunaan air tanah PU. Nah ini izin alsir ini yang masih menggantung bagaimana komitmen KKP seperti apa, nanti kita coba cari sama-sama seperti apa akhirnya. Kemudian izin penggunaan sumber daya air, persetujuan bangunan gedung, kemudian tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, organisasi SDM dan sertifikasi DB di KKP. Jadi ini 10 yang coba kita rangkum ya sehingga keluar satu pedoman. Kenapa penting sebetulnya? Karena di masyarakat ini kan banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak tahu terkait dengan bagaimana sebenarnya peraturan yang ada di pemerintah terkait dengan perizinan. Kemudian karena tidak paham terkait dengan bagaimana mengurus perizinan, muncullah calon-calon yang konsultan itu bisa saja lebih banyak biaya konsultannya dibandingkan dengan pembayaran PNBP misalnya. Dan kemudian juga manajemen seragam di pemerintah daerah, sehingga misalnya tadi ada pungutan, ternyata di daerah A ada pungutan A, di daerah B tidak ada pungutan, nah itu perlu ada keseragaman. Kemudian juga rawan pungli. Nah, seperti itu yang kita ingin perkuat. Kemudian memperkuat perlindungan terhadap para pemberian juga misalnya ada kasus-kasus. Kemudian tahun 2002 kita mengeluarkan Pedum, tapi ternyata setelah ini kan ada revisi ya, PP 5 menjadi PP 28 sehingga perlu ada Pedum baru yang kita bisa sesuaikan. Saya pikir itu yang kami sampaikan. Ini pengantar, nanti Pedumnya ini akan kita launching sama-sama mungkin bersama-sama dengan para pelaku usaha, karena kami dikawal SCI ini. Bikin Pedumnya sama-sama SCI. Jadi tim legalnya SCI kami berterima kasih banyak. Setiap rapat kami dengan SCI konsultasi dengan SCI dan seterusnya. Kami sangat terbantu dengan SCI dan tentu saja asosiasi lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas spasial analisis, jadi sudah lakukan spasial analisis. Dan kemudian dipimpin Pak untuk mendorong kita memanfaatkan yang mungkin pertemuan berikutnya entah kita di Jakarta kami bisa fasilitasi ada introduce energi. Jadi mungkin Pak Budi, Pak dari KI ataupun universitas bisa nanti kita mengkaji kebutuhan energi suryanya untuk misalnya yang tradisional tadi. Nah, dari kebijakan atau program yang ada di SDM seperti apa? Nah, itu yang kita kelompok, Pak. Jadi Banyuwangi ini siap. Kemudian mungkin kita cari satu lokasi lagi, misalnya kami sudah berkomunikasi misalnya di Pindrang. Ada juga lokasi di sana yang dari tahun lalu sudah kita bicarakan. Jadi ada di Jawa, ada di Sulawesi. Saya pikir momentumnya kita bisa dapatkan, Pak.
ada kolaborasi untuk mendukung budidaya katakanlah tradisional ya. Petambak Wibama Karangrejo, yang saya tanyakan kepada Pak Budi tadi di awal menekankan tentang carrying capacity. Nah, ini kiranya perlu ada parameter tertentu untuk menentukan dari kualitas air itu tentang carrying capacity. Itu yang pertama Pak Budi. Kemudian yang kedua tentang kepadatan tebal. Ada air yang kualitasnya tinggi sehingga mampu menampung lebih banyak kepadatan. Dan ada juga air yang kualitasnya memang sudah mentok, jadi tidak mampu dia menampung hutan lebih banyak. Nah, ada juga air yang memang butuh kepadatan tinggi, semisal air yang dari baku mutu air itu ion karbonatnya tinggi, sehingga butuh CO2. Nah, ini yang kami lakukan di daerah kami. Ini melakukan awal tebar tinggi, jadi di angka 350 sampai 400. Ini kita lewat online, gimana caranya Pak? Pak Denny. Iya. Makasih banyak Pak. Iya. Ya, foto dulu biar. Tapi ini tidak bisa dimusnahkan karena waktu paruhnya sangat tinggi sekali, mungkin 60 tahun itu, 40-60 tahun. Karena itu sekarang orang sudah jarang pakai cesium. Lanjut. Ini dampak kesehatan ya biasanya menyebabkan luka bakar. Ada kasus di Brazil, ada yang menunggu cesium, warnanya hijau, bagus dipakai buat cincin. Alhamdulillah itu tangannya yang terpotong. Kemudian secara internal masuk melalui makanan, ini menyebabkan kerusakan sel. Yang kami dapat berita dari Cikande itu deposit darah putihnya itu yang terpapar itu biasanya menurun. Nah, ini akutnya menyebabkan mual, muntah, pendarahan, koma dan kematian. Tapi sebenarnya cesium ini punya manfaat ya untuk pengobatan kanker. Kalau kebetulan putra saya itu kena tiroid, pengobatan itu dia minum cesium. Cuman yang berat molekul berapa saya nggak apa. Di industri sebenarnya banyak dipakai ketika dia mengukur densitas baja atau untuk mencocokkan volume. Kalau kita lihat di botol tuh Fanta semuanya sama. Nah, itu biasanya dibenarkan menggunakan cesium. Tapi sekarang rata-rata sudah diganti dengan radioaktif yang lain yang tidak menimbulkan bahaya seperti cesium. Lanjut. Nah, ini adalah kronologis dan tahapan kegiatan kami. Mulai dari kita rakor ya, dengan Yosef Bige, perguruan tinggi, Bapak kita mengumpulkan data broadcast analisis penyebabnya apa sih. Kemudian tanggal 14 Agustus USNDR tiba-tiba mengeluarkan import alert 9951, ada gudang terdeteksi CS137 per kilogram. Walaupun sebenarnya kemudian diambil sampel masuk ke BRIN. Tapi pada saat itu saya juga kaget dan dikasih tahu bahwa di BMS ditemukan kontaminasi cesium di kipas-kipas ya. Seperti itu. Tapi diuji kita ketambak negatif, hasil negatif. Berarti memang itu terlokalisasi di Cikande. Kemudian kami terus melakukan virtual meeting dan menyampaikan hasil kompeten bahwa ada radiasi kontaminasi di Cikande. Kemudian kami terus membahas dan akhirnya kami ditetapkan sebagai CE dan kita terus melakukan pembaharuan dan terus analisis. Kemudian Kemenko Pangan membentuk Satgas penanganan pada 8-12 termasuk juga melihat resiko terdapat di masyarakat.
Nah ini kemudian 30 September KLH menetapkan Cikande sebagai lokasi kejadian khusus, dan tanggal 3 Oktober itu USFDA menerbitkan import alert 9952, di mana DMS sebagai ditetapkan menjadi red list, sedangkan untuk pabrik udang yang ada di Jawa dan Lampung terkena yellow list. Nah, disinilah mulai ditetapkan bahwa semua nantinya di akhir Oktober itu semua udang yang akan dikirim ke Amerika harus melalui proses scanning, kemudian setelah scanning harus di testing, dan setelah itu harus lewat RPM. Nah, itu mulai kita lakukan juga. Kemudian 9 Oktober kami ditetapkan sebagai certifying entity CE untuk eksportir udang di wilayah Jawa Lampung. Tetapi kami melakukan nego bahwa udang yang dikirim ke Amerika sebelum tanggal 8 dimohon untuk tidak dilakukan persyaratan seperti ini, dan alhamdulillah itu kemudian diterima, sehingga pada saat itu ada 1.000 lebih kontainer yang bisa masuk. Setelah itu mulai bulan Oktober kami virtual ya, karena kami kan nggak paham scanningnya harus seperti apa, alatnya seperti apa, testingnya seperti apa, dan FDA juga mungkin masih gagap karena dia juga bukan orang nuklir. Baru kemudian beberapa kali virtual meeting barulah ditetapkan alat-alat yang boleh scanning, apa pengujiannya, apa cara pengambilan sampel bagaimana, dan kemudian kami bikin SOP. Kemudian kami kerjasama di bulan Oktober dengan Bapeten, kemudian dengan BRIN untuk melakukan scanning dan sampling. Kemudian untuk pengujian kami lakukan di BRIN. Nah, jadilah kami mulai lagi virtual meeting dengan FDA untuk terkait dengan SOP dan lain-lain, dan termasuk bagaimana kita menyiapkan format aplikasi siap mutu agar sama dengan iTech yang ada di Amerika. Kemudian sosialisasi proses sertifikasi kita lakukan setelah scanning, testing, kemudian kami tetap melakukan virtual meeting sebagai CE, dan alhamdulillah pada akhir Oktober kami bersama Bea Cukai dan Bapeten melakukan pelepasan ekspor bebas Cesium 137 yang pertama melalui RPM di Tanjung Priok. Dan alhamdulillah berita gembira, hari ini kemarin kontainer yang pertama yang di scanning dan di testing alhamdulillah bisa masuk ke FDA. Mungkin boleh tepuk tangan. Dan mudah-mudahan ini langkah awal yang baik, sehingga kontainer berikutnya mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Amin, amin, ya. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan scanning. Karena kita mengikuti proses FDA, kita melalui tindakan scanning, dan kemudian kita lakukan lintas lembaga untuk memastikan keamanan pangan dan kebutuhan ekspor. Kami kerjasama pertama hanya dengan Bapeten, setelah itu kami coba dengan para penyedia alat, karena mereka biasanya penyedia alat itu punya alat demo yang kalau orang mau jualan itu biasanya disebut contohnya alat saya. Nah itu kami paksa untuk menjadi alat untuk scan ke UPI. Tetapi sebelum mereka scan, alat itu kami bawa ke Bapeten untuk diuji bahwa alat tersebut memang layak fungsi. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan. Dan pertama kali tanggal 21 Oktober dan sampai 6 Desember, alhamdulillah kami telah scanning 1.252 kontainer, 40.676 palet, dan dari jumlah tersebut ada 203 sampel yang kami uji ke BRIN dan Bapeten. Para pelaku usaha lebih senang ke BRIN dan ke Bapeten.
Dan sampai 6 Desember 2025 ada 203 sampel dengan jumlah terbit LHU lembar hasil uji ada 131, itu 60 prit dan 71 dari Bapeten dan Puspek. Yang hibrid memang agak terlambat karena selain udang mereka juga cengkeh, minyak bumi, kemudian sampel Cikade juga diuji hibrid. Jadi pasti ada keterlambatan. Sedangkan Bapeten itu kerjasama dengan kami dan hanya menguji sampel udang saja. Khusus mereka menyediakan untuk udang. Lanjut. Nah, ini adalah foto-foto ketika kami melakukan pertemuan, koordinasi dengan dengan Bea Cukai, pelatihan scanning, mapping, penjadwalan dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini koordinasi dengan alat, kemudian dengan dan terakhir kami dapat bantuan ternyata Brimob 25 alat lebih scanning yang tersebar di polda-polda mereka. Nah itu baru kami tahu itu sekitar awal-awal November. Setelah kami tahu, kami koordinasi kerjasama, kami bagi 2 wilayah untuk Brimob itu di Jakarta, Banten dan Lampung, sebagian ke Cirebon, sementara untuk Bapeten kami arahkan ke Jawa Timur karena memang cukup banyak yang di Jawa Timur. Alhamdulillah dengan sistem ini kami sudah bisa mengatasi masalah scanning. Hari ikut di tim Strip Club Indonesia terkait dengan kasus ini, Pak. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa ketika kasus ini mencuat, kami berita gembira pertama yang kami terima itu bahwa ternyata tidak ada C137 di udang kita, di tambang kita. Begitu juga dengan di hatchery dan di semua fasilitas yang terkait dengan budidaya. Itu yang membuat kami terus terang sangat gembira ketika itu. Berarti kan bukan di kami masalahnya. Tetapi ternyata yang pertama kali mendapatkan merasakan dampak negatifnya adalah para petambak. Oleh karena itu Pak Widya, Pak Saud, Pak Asif, Bapak Ibu sekalian, makanya kami Strip Club Indonesia itu sangat aktif ketika kasus ini Pak Cahyadi mencuat, Pak. Kami beberapa kali offside. Ya Pak Solomon ya, kita dapat kartu kuning, tentu tidak dapat kartu merah Pak dari mitra-mitra kita. Mohon maaf sekali lagi Pak, ya, mungkin kepada Pak Saud juga, karena kami mungkin terlalu lincah ketika kasus ini muncul, karena kami yang Pak, Buana ya. Satu bulannya pun kadang-kadang dulu kita telepon Pak cepat, ini kadang-kadang seminggu baru dijawab. Tapi sudahlah, itu masalah kita semua. Ini kan kita mengatakan bahwa kita ini satu mata rantai Pak. Tidak ada PLMI kalau tidak ada SCI. SCI juga tidak ada gunanya kalau tidak ada PLMI. Siapa yang mau kirim ke Amerika dan seterusnya ya. Begitu juga apalagi dengan KKP kan sebagai orang tua kita itu kan. Nah oleh karena itu sekiranya kesempatan yang sangat bagus, walaupun sudah sering sekali kemarin Pak di Poltek Bone hari Senin pun itu seminar nasional minta temanya khusus ini Pak tentang ini Pak. Jadi banyak orang penasaran ini Pak, apa sebenarnya ini C137? Saya kira bagian tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa itu adalah kasus di Cikade saja dan itu sudah disampaikan kepada USDA Cikade saja dan bukan di industri udang tapi adalah dari industri peleburan besi dan seterusnya. Kemudian kami melakukan sosialisasi kepada teman-teman kita di daerah untuk tidak panik. Dan bagaimanapun juga lanjut. Ya. Saya ingin cerita sedikit tentang SCI tapi di seluruh Indonesia itu. Jadi dari tadi Pak Budi sudah menyampaikan kepada kita 250.000 hektar lebih tambak di Indonesia Pak. Termasuk tambak intensif. Tapi tambak intensif itu hanya 3%. Hanya 3% Pak. Tapi menurut data kami dari 3% itu hampir 80% bahkan lebih udang itu diproduksi oleh tambak yang 3% itu. Pak Victor ya. Sehingga ke depan saya kira tadi Pak Budi bagus saya kira bagaimana menghidupkan tambak-tambak tradisional dengan teknologi yang beliau sampaikan, tetapi tambak-tambak intensif juga ini kan sekarang ini banyak berkontribusi. Kami punya data Bapak Ibu sekalian, ada 1 juta Pak tenaga kerja yang terkait dengan industri udang kita yang ke hilir. Bahkan Pak Widya ketika pelepasan di
tadi Pak Menteri bilang 15 juta. Begitu banyak orang Pak yang terkait dengan ini Pak. Makanya ketika kasus ini muncul, Prof. Asep, itu kami, wah ini kalau tiba-tiba misalnya kita tanda petik tidak bisa lolos dari kasus ini, ya mau kemana tenaga kerja kita yang 1 juta itu? Di cold storage ya Pak Saud ya, emak-emak yang bekerja mengupas dan seterusnya Pak, itu mau kemana mereka itu? Ini masalah kita. Terus lanjut ke 5 komoditas utama Pak, ada udang, lobster, kepiting, nila dan rumput laut. Udang yang paling siap Pak untuk dikembangkan Pak. Udang kita punya lahan yang sangat luas, yang tadi cuma 3%, bayangkan kalau Pak untuk kita kembangkan. Sumber daya manusia kita itu di semua strata ya, bahasanya kita menghasilkan tenaga kerja ya dari semua strata, kemudian teknologi tersedia. Jadi Bapak Ibu sekalian, teknologi itu kan macam-macam Pak. Mulai dari yang tradisional, ya ada teknologinya, semi, kemudian intensif, bahkan super intensif. Pilihan kita banyak Pak, silahkan pilih. Teman-teman yang cocok tradisional silahkan mengembangkan tradisional, tentu dengan segmen pasarnya masing-masing. Teman-teman yang sudah ada di intensif silahkan mengembangkan intensifnya dan seterusnya. Jadi pilihan itu pilihan teknologi. Ya, tadi Pak Budi Bom menyampaikan kepada kita beberapa teknologi bagaimana mengembangkan tambah-tambah tradisional. Saya kebetulan Pak juga ya sebagai seorang akademisi Pak di Sulsel itu Pak Sulsel Selatan Pak, hampir tidak ada saluran irigasi berfungsi dengan baik Pak. Bahkan dulu Pak, saya menyarankan di setiap mulutnya saluran itu pasca ini disiapkan eskavator Pak. Kenapa? Karena begitu digali, terbuka, datang musim berikutnya tertutup lagi Pak. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata desain Pak Dipert, desain saluran kita itu desain irigasi pertanian yang satu arah. Kita ini kan pasang surut. Nah ini yang terus terang belum disentuh oleh teman-teman kita dari sipil. Harusnya desain saluran irigasi itu pendekatannya juga ada pasang surut. Kalau pertanian kan cuma satu arah dari atas, itu tidak ada masalah Pak. Itu problem kita. Kita punya input Pak yang sudah sangat tersedia. Ini jadi input kualitas tersedia sudah cukup banyak. Ini Pak Cahyadi, Pak Widya, teman-teman dari KKP, kita selain kasus CE137 kan kita juga ada kasus antibiotik. Nah ini juga Pak, sampai kami ke Badan POM, ketemu dengan Kepala Badan POM, tolong bantu kami untuk mengawasi input-input yang ada di lapangan yang potensial mengandung antibiotik. Kami juga sudah mengundang semua pabrik pakan Pak, karena juga ada kecurigaan, ada pabrik pakan ya Pak di Solomon ya Pak Januar ya, ada pabrik pakan yang entah sengaja entah tidak menggunakan antibiotik. Kita sudah panggil semua Pak. Nah, itulah hebatnya ISI bisa menerima itu Pak. Tentu ini perlu kita nanti di lapangan bagaimana pelaporan dan seterusnya. Pendampingan standar sertifikasi ya memang tadi juga sudah sampaikan, memang Pak Cahyadi ya, memang ada beberapa teman kita masih banyak yang tidak punya sertifikasi. Sebenarnya kan gini Pak, menurut data KKP itu kan ada 1.500.000, tapi kan tidak semuanya petambak Pak. Ya. Dan tidak semua, saya juga yang sampaikan bahwa tidak semua petambak intensif itu anggota SCI. Itu SCI kan sebenarnya Pak, tidak seluruhnya. Kami terbuka untuk menampung teman-teman petambak, tapi kan kita tidak bisa memaksa, sehingga banyak hal itu Pak yang di luar kendali kita. Saya ingat ketika KPK Pak ke NTB, Pak Kanisnya bilang begini, di NTB itu 500 lebih tambak, hanya 10% yang punya izin. Setelah saya periksa Pak, ternyata di sana 10% anggota SCI, dan anggota SCI itu yang punya izin Pak. Ya makasih tepuk tangannya. Penguatan inovasi teknologi berkelanjutan dan seterusnya Pak, yang terus kita lakukan. Karena gini Pak, petambak intensif sekarang ini kan teknologi Pak. Mulai dari input tadi, kita sudah meminta kepada anggota-anggota kita untuk menggunakan input-input yang seluruhnya ber-SNI Pak, ya, tidak mengandung antibiotik dan seterusnya. Benur pun harus betul-betul yang bersertifikat berasal dari HCI yang terakreditasi. Itu clear Pak. Kemudian kita juga tentu sinergi dengan industri yang ada pakan, benur, pabrik, ya pengolahan, ya P5 ekspor dan seterusnya Pak. Kita sinergi terus. Tentu ini kesempatan yang sangat bagus berdampingan dengan Pak Saud, ya, untuk kita lebih sinergi ke depan agar betul-betul industri bisa berkembang dengan baik. Lanjut.
Nah, pendampingan sertifikasi itu terus kita lakukan. Lanjut saja. Pas Oktober sampai akhir Oktober sampai tanggal 30 tidak ada ekspor kita ke Amerika Serikat. Karena masih Pak Widya dan tim masih merangkai sertifikasi kayak apa dan masih komunikasi terus dengan USFDA. Nah, walaupun saya katakan 2 minggu, bagi perusahaan mungkin 1 bulan, 1,5 bulan tidak ada ekspor. Dampaknya bagi UPI, bagi eksportir. For perdana, shipment perdana itu 31 Oktober, 7 kontainer. Kita lega, sudah bisa sertifikasi. Terima kasih banyak nih Pak Widya kepada tim KKP, pada Satgas. Apa dengan? Saya pikir bagi saya bekerja Pak Usotal, Pak Pegawai Negeri Sipil. Ini barangkali penanganan kasus yang seperti yang sejenis paling cepat. Dalam waktu kurang dari berapa minggu itu Pak? Saya pikir berhasil deh merangkai ya Pak. Itu luar biasa Pak. Kita perhatikan tanggalnya tadi. Itu kasus kita terakhir ekspor kita diterima di Amerika itu adalah yang berangkat tanggal 13 Oktober. Itu yang terakhir. Mulai 14 nggak bisa lagi ekspor kita. Nah, 1.100 kontainer Pak. Tadi Pak Widya menyampaikan itu hasil virtual meeting dengan USFDA. Dan itu dulu gak luar biasa Pak. Dalam situasi federal government itu shutdown, kantor pemerintah tutup, toh masih bisa menyelamatkan 1.100 kontainer Pak lewat virtual meeting. Mungkin orang per orang, saya nggak tahu caranya gimana Pak Widya itu komunikasi, bisa ada keputusan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan ini, tanggal 31 shipment perdana, kemudian November Desember, nah di sini kita, inilah masa penyesuaian yang terjadi. Tetapi lanjut, kita lihat bahwa tadi yang pertama 1.100 tanpa disertai sertifikat. Lanjut, kemudian tadi Pak Widya juga menyampaikan bahwa scanning pertama, nah ini Pak, scanning pertama 21 Oktober, artinya pada dalam 1 bulan kita katakanlah tim pemerintah gede udangnya, yang mau beli siapa dan seterusnya. Jadi kalau offside Pak, kartu kuning, maklumi Pak. Hari Minggu saya komunikasi dengan Prof sudahlah, saya bilang ke sana beliau. Itu pertama saya komunikasi dengan beliau hari Minggu siang. Kalau kekurangan teman-teman di pemerintah, udah kita support aja. Karena hanya beliau bisa komunikasi dengan US, dan bisa kita ini. Ya kan Pak, tadi Pak Widya menyampaikan LOI tanggal 9 Oktober. Kalau dikali cuma 9 ya sedikit. Tapi sebenarnya valuasi udang kita pernah hitung itu dengan 10 kilo sebenarnya 20 juta. Valuasi udangnya dari mana? Kita kan belum bicara turunan dari udangnya. Bahwa udang ini. Tapi kami bertanya kalau tadi juga Pak Budi atau siapa tadi menjelaskan bahwa SOP udang itu tidak ada yang kemudian kaku dan ini berlaku pada semua daerah. Karena kalau di open on itu saya pikir terlalu banyak faktor yang harus kita kendalikan untuk bisa SOP itu jalan. Sehingga ada yang SOP sangat keras untuk memulihkan industri kita. Saya apresiasi sekali. Beberapa waktu yang lalu kami memberi masukan ya kepada PDMAI untuk ya seperti Pak Sabar tadi bilang untuk percepatan proses pemulihan industri ini. Kami sempat bertanya kepada BRIN Pak, karena katanya bottleneck-nya kan ada BRIN, pengecekannya lama dan lain-lain. Saya sudah coba untuk telusuri dan BRIN tidak menyangkal hal tersebut. Malah BRIN itu bilang, Pak gini, karena sistem pendaftaran uji lab kami itu berdasarkan online atau aplikasi, maka kami tidak tahu mana yang urgent, mana yang enggak gitu. Jadi semuanya ya harus melalui antrian tersebut. Nah,
kami ada solusi Pak, kami ada laboratorium mobile yang bisa digunakan dan bisa diluncurkan ke lokasi-lokasi yang titik penumpukan kontainernya sudah kritikal. Hal itu saya sudah sampaikan ke AP5I tanggal 21 November kalau nggak salah. Lalu AP5I berkoordinasi dengan Badan Mutu, dan Badan Mutu juga berkoordinasi dengan Bapeten selaku pengawas, dan Bapeten tidak merekomendasikan laboratorium mobile tersebut. Saya sudah konfirmasi lagi ke Kepala Lab B. Ngomong-ngomong Pak Widya dapat salam dari Pak Kusdiana dari BRIN. Beliau menyampaikan bahwa oh bukan Pak, yang dimaksud Bapeten tidak sesuai standar itu adalah mobile lab milik Bapeten, karena itu hanya untuk ngecek kontaminasi udara. Jadi itu memang digunakan di ruangan terbuka. Kalau alat lab mobile untuk laporan hasil uji tadi 1:30 saya telepon Pak Kusdiana Pak Saud. Jadi kalau laporan hasil uji di lab mobile itu suatu hari selesai. Artinya mobile lab ini bisa seketika menyelesaikan permasalahan bottleneck. Mohon dipertimbangkan untuk meluncurkan laboratorium mobile tersebut. Karena SCI tidak bisa meminta lab mobile itu untuk bergerak, karena akomodasi dan transportasinya harus ditanggung oleh pihak yang menyewa laboratorium mobile ini. Dalam hal ini ya UPI. Gitu. Jadi surat itu harus datangnya dari UPI. Kesempatan yang luar biasa bisa bergabung di tempat ini. Saya Safri dari Blue Forest Pak, Makassar, dan kebetulan kami juga bergerak melakukan beberapa program pendampingan masyarakat untuk pengembangan sektor tambang. Dan saya pikir ini ya, sulit sekali mencari pertanyaan yang untuk saya ajukan kepada bapak-bapak yang ada di atas, para expert yang ada di atas, karena pertanyaan apa yang bisa mengecoh para expert ini. Jadi saya lebih ingin menyampaikan saja Pak bahwa kami di Blue Forest juga mendorong inisiatif program namanya Integrated Mangrove Sustainable Aquaculture. Kalau misalkan di KI ada Climate Smart Stream Aquaculture, kemudian di pembicara terakhir ada Eco Green. Nah, di kami membranding program kami namanya IMSA, Integrated Mangrove Sustainable Aquaculture. Nah, secara konsep hampir sama semua yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi saya merasa pertemuan hari ini adalah ruang yang sangat berharga buat saya buat kami untuk belajar berbagai pendekatan yang sudah eksis saat ini. Jujur saja kami di sektor tambak sudah mulai dari tahun 2011, hanya saja ekspansi di beberapa daerah baru kami lakukan, dan tahun lalu kami punya demonstration site ada di Sidoarjo Pak. Jadi di Jawa Timur kita juga punya, dan ada beberapa lokasi yang sudah eksis, ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, kemudian akan segera kami kerjakan, dan di Kalimantan Barat. Jadi ruang ini sekaligus menjadi ruang berbagi informasi dari kami bahwa, dan berharap ada kolaborasi yang terjadi di antara kita semua, bagaimana mendorong program perbaikan tata kelola tambak dan mendukung kebutuhan nasional ya terkait dengan kebutuhan udang. Kebetulan program IMSA yang kami dorong, salah satu konsen kami adalah pengembangan udang windu Pak. Kami konsen ke udang windu, udang asli Indonesia yang sudah lama, sudah banyak ditinggalkan. Mungkin andaikan tidak ada pasar yang lebih besar, udang windu sudah tergeser dari dulu. Alat itu ada di Jogja, saya kerja di Jogja. Dari dosen ke dekan bilang Pak ini punya alat ini. Jadi itu yang barang baik dengan ya bahasa ini ya, barang baik dengan barang yang tidak ya. Jadi itu masalah kita. Jadi apa itu organik dengan non organik dan seterusnya. Segera ini menjadi catatan kita yang untuk ke depan perlu kita cari jalan terbaiknya.